Ini ketua di Kota Tangerang, ya. Kita perkenalkan beliau. Tafadhol. Saya hanya tergelitik dengan tadi pertanyaan yang Ustaz mengenai apa? Seolah-olah Tuhan itu butuh perantara untuk menyuruh memerintahkan makhluknya gitu tadi Ustaz. Jelaskan tadi dengan contoh Nabi Sulaiman menyuruh seseorang atau yang mampu memindahkan apa tadi? Istana Balkis ya, seperti itu. Jadi di situ digambarkan Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan untuk menyuruh seseorang yang bisa. Artinya Nabi Sulaiman itu punya kekuasaan yang di atas dari orang itu. Cuma pikiran saya malah ke ini, ke orang paranormal gitu. Pikiran saya itu, artinya seorang paranormal itu orang hebat gitu ya, orang hebat ya. Artinya dia bisa memerintahkan jin atau makhluk halus gitu untuk dia itu punya kekuatan supernatural gitu. Artinya seorang itu disebut hebat ketika dia memerintahkan seseorang itu atau memerintahkan makhluk itu bisa melakukan yang dia tidak bisa. Ya kayak dukun-dukun itu sebenarnya dia nggak bisa apa namanya ketika dia misalkan kalau saya cerita ada dukun yang bisa mengobatin orang dengan perantara itu dan dia disebut hebat gitu. Tapi ketika perantara itu nggak ada, dia mengobatin orang nggak sembuh gitu. Nah ini penjelasan ini gimana dengan pertanyaan apa dengan tadi satu pertanyaan seperti itu, saya agak beribet gitu untuk menangkap gitu masalah ini tadi saya dengan masalah paranormal itu. Yes, sir. Ya, secara singkat saja, pertama saya ingin menyampaikan bahwa para imam ma'asum itu punya kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Mereka mendapat mandat untuk mengatur umat manusia. Punya kedudukan yang sangat tinggi. Nah, kemudian di hadis kata Rasulullah tentang Imam Husain misalnya, Al Hasan wal Husain imamani. Hasan saja kedua imam. In qama wa in qa'ada. Ketika dia berkuasa, ada kekuasaan, ada peluang, ataupun dia nggak berkuasa, dia ada yang mengambil kekuasaannya, dirampas begitu. Dan semua imam masuk begitu, Imam Malik misalnya, dia sebagai imam, punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan, tapi ketika dirampas kekuasaannya, tidak menafikan, tidak menghilangkan kekuatan dan kekuasaannya, begitu. Cuma yang satu tadi ini bil fi'il, yang satu bil quwwah, ya. Ketika bil fi'ilnya tidak bisa diaktualkan karena ada yang menghalanginya, maka bil quwwah tetap ada, potensi tetap ada, tidak menghilangkan kekuatannya pada dirinya, cuma ada penghalang begitu. Beda dengan dukun, berbeda gitu. Juga kekuatan-kekuatan yang lain seperti itu, ya ada yang bil quwwah, ada yang bil fi'il. Bisa sekarang kekuatan Imam Zaman jelas sangat kuat, Quran menjelaskan sangat banyak. Kan bil quwwah, bil fi'ilnya belum bisa, ya belum zuhur, belum nampak. Ketika Imam Zaman belum nampak, belum kelihatan apa namanya kekuasaannya, apa berarti beliau lemah? Enggak, tetap kuat, tetap kuasa, tetap punya kemampuan, cuma belum diaktualkan, belum terwujud pada bil fi'il begitu. Lewat waktu lagi saja. Nah sekarang waktunya sudah mulai nampak ya kekuatannya seperti itu. Itu terkait masalah kekuatan dan kekuasaan seperti itu. Ada yang bil quwwah, ada yang bil fi'il. Kemudian tentang masalah tadi terkait masalah kekuasaan Allah, ada yang ditambahkan. Ada hubungan masalah tawasul secara luas. Tawasul itu yang sering kita dengar dari yang lemah untuk mencapai sesuatu yang tinggi dengan perantara misalnya. Namanya tawasul. Kita mengambil rambutan nggak nyampe tangan pakai gala kan? Kita bertawasul dengan gala. Kita mau nyebrang lewat sungai, kita mau lompat nggak bisa lewat jembatan. Jadi tawasul kita dengan jembatan. Kita ingin mencapai ma'rifah pada Allah, kita nggak mampu lewat para ma'sumin, kita berdoa ma'sumin begitu. Itu namanya tawasul, menggunakan perantara, media, jembatan dari yang bawah ke atas gitu. Karena kita sangat rendah, menurutnya kita nggak mampu pakai perantara, namanya bertawasul.
Tapi juga jangan lupa, terkadang tawasul itu pun dari yang sangat tinggi kepada yang sangat rendah. Karena yang sangat tinggi nggak mungkin menyampaikan yang sangat rendah, maka perlu adanya tawasul. Sekarang, apakah kita semua menerima wahyu dari Allah? Enggak. Hanya 5 wahyu yang punya potensi, yang layak hanyalah Rasulullah. Dan dia sebagai perantara agar kita memperoleh wahyu. Nggak mungkin Allah menyampaikan wahyunya, ajarannya saja langsung pada kita. Nggak mungkin. Kenapa? Apakah ada Allah lemah? Enggak. Ini karena kelemahan kita, nggak punya potensi. Jadi Allah juga bertawasul lewat Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajarannya, wahyunya, dan perintahnya dan larangannya. Bertawasul juga. Bahkan sekarang Imam Jamal bertawasul lewat Imam Ali Kamali bahkannya. Apakah ada kelemahan Imam Jamal? Enggak. Iya. Karena kelemahannya kita belum siap, kita punya potensi untuk menerima Imam Jamal. Potensi siap, ya beliau sudah zuhur, kita langsung dipimpin tanpa rapat lagi. Karena beliau zuhur, marja tuh nggak ada, pensiun sebagai wakil saja. Sekarang apa? Sekarang ini karena kita lemah, kita ini penakut, kita nggak punya potensi, perlu adanya tawasul. Jadi karena lemahnya kita untuk mencapai yang di atas, perlu tawasul. Kitanya. Karena lemahnya kita, yang atas menyampaikan sesuatu, perlu tawasul. Karena lemahnya kita juga. Semua salah kita. Kayak presiden menyampaikan hadiah kepada kita, mau datang ke sini. Enggak, lewat menterinya, terus bawahannya, terus sampai ke bawahannya. Nah, cuma kalau bantuan dari Allah enggak disunat, dan presiden disunat, dipotong, itu bedanya ya. Tapi tetap pakai perantara juga, pakai media seperti itu. Itu kelaziman, itu namanya hukum kausalitas. Itu namanya sunnatullah, enggak bisa dihindari. Allah menggunakan mereka sebagai padatun tadbir, ya, sebagai kebijakan Allah untuk alam semesta ini, ya, kebijakannya dan hukum sunnah kauniyahnya.